Ya, oke, baik rekan-rekan semuanya. Jadi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, ini adalah sesi gimana? Slide yang Anda lihat apa ini? Sebentar dulu, kok kayaknya aneh. Ini kok aneh. Ini Anda lihat full screen apa tidak nih? Tidak, Pak. Tidak ya. Ini oke. Kalau ini full ya. Ini full ya. Ya, Pak, full. Oke, baik. Oke, saya tutup dulu ini. Ini kok Anda nggak kelihatan ini. Harus stop share dulu. Ya, oke. Jadi rekan-rekan semuanya, hari ini sebenarnya nggak terlalu serius ya, karena itu nanti kita pertemuan langsung di tatap muka, itu yang jauh lebih penting. Ini adalah pendahuluan ya. Oke, jadi apa sih yang Anda dapatkan sebelum UTS ya? Karena setelah UTS itu adalah Pak Hendra nanti yang isi. Saya menyampaikan hal-hal yang paling fundamental ya, dalam riset ini. Yang pertama yang Anda dapatkan hari ini ya, itu pertemuan pertama, itu adalah kita bicara tentang tujuan penelitian. Jadi ini misalnya apapun lah ya, mau Anda geologi atau tidak, tuh pasti harus tahu kenapa sih penelitian itu ada tujuannya ya. Kemudian tolong videonya harus tampil ya, jangan sampai enggak ini karena di record ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah hari ini kita akan membahas apa sih motivasi di balik satu penelitian. Kemudian yang 1.3 itu adalah kompetensi yang diperlukan. Jadi kompetensi itu artinya kemampuan dasar apa yang Anda perlukan dalam penelitian. Kemudian pertemuan kedua itu minggu depannya, itu tema penelitian. Saya sudah minta kepada para dosen untuk menyerahkan ke saya itu tema penelitian yang ditawarkan. Ya, saya sendiri sudah punya. Jadi nanti di pertemuan kedua saya belum tahu formatnya seperti apa. Mereka itu dosen-dosen itu menyampaikan. Yang jelas kalau saya sudah ada, misalnya saya punya tema besar itu saya sampaikan, tapi Anda memilih salah satu skop lebih kecil ya dari tema besar itu. Misalnya, misalnya temanya tentang petroleum system di kota Samarinda misalnya. Maka skop yang lebih kecil di level Anda itu mungkin studi sedimentologi, studi paleokarent, ya. Itu pun dikecilkan skopnya itu. Nggak mungkin kan Anda misalnya studi paleokarent seluruh outcrop di Samarinda kan nggak mungkin tuh. Ya, jadi itu nanti akan kita kecilkan. Makanya saya masih menunggu. Halo, suara saya terdengar nggak? Nanti kalau saya nggak terdengar, Anda langsung komplain aja ya, komplain aja. Kemudian yang ketiga, konsep desain penelitian. Nah, inilah roh dari penelitian. Di pertemuan ketiga saya hanya membahas apa sih maksud dari penelitian Anda. Tentu berdasarkan tema penelitian yang sudah Anda pilih. Maksud, tujuan. Jadi nanti ini harus ada kejelasan ya. Apa sih yang membedakan antara maksud dan tujuan? Biar Anda memiliki struktur berpikir yang sistematis. Kemudian yang ketiga itu adalah hipotesis. Anda mungkin sudah pernah dengar kata hipotesis, tapi saya ingin menajamkan hipotesis sesuai dengan apa yang Anda perlukan ya, di dalam penelitian. Kemudian asumsi. Asumsi, apa hubungan hipotesis dan asumsi. Tapi hari ini tidak saya jelaskan, nanti pertemuan. Dan terakhir, saya minta untuk membuat desain penelitian di pertemuan ketujuh, itu mungkin dalam bentuk outline saja. Ya, nanti eh, Pak siapa namanya? Pak Hendra mungkin akan menajamkan terkait dengan desain penelitian ini. Oke, ini apa apa yang Anda dapatkan sudah saya sampaikan.
Ada pertanyaan atau tidak? Silakan kalau mau nanya. Belum ada, Pak. Oke, jadi rekan-rekan begini ya. Ini sebelum kita masuk ke dalam tema kependahuluan, yang menjadi persoalan kita itu adalah mahasiswa mungkin kebingungan mau meneliti apa, ya. Kalaupun sudah ada, apakah ini cocok dengan eh, rencana besar dari pembimbing? Jadi di UMKT itu seorang dosen harus memiliki tema besar. Tema besar itu dibagi lebih kecil lagi. Misalnya kalau di perguruan tinggi itu ada seorang profesor, dia memiliki tema besar. Maka tema itu diperkecil, yang meneliti adalah mahasiswa S3. Kemudian diperkecil lagi mahasiswa S2. Kemudian di skopnya diperkecil lagi mahasiswa S1. Jadi adalah sebuah kewajiban dari seorang dosen memiliki payung atau tema besar dari penelitian. Ya. Anda itu perlu tahu ya, apa sih gambaran besarnya supaya Anda tahu arahnya itu mau kemana. Itulah mengapa saya UMKT itu meminta para dosen memiliki payung, namun Prodi Teknik Geologi meminta saya sebagai pengampu mata kuliah ini menawarkan di pertemuan kedua apa sih payung atau tema besar dari penelitian yang akan dimiliki oleh dosen yang bakal menanti menjadi pembimbing Anda. Oke, saya dengar ya, ini saya dengar katanya Anda sudah tahu ya apa sih tema besar dari penelitian para dosen itu? Sudah tahu atau belum? Belum, Pak. Oh, katanya hari Jumat katanya mau dipresentasikan. Belum ada, Pak. Oh ya sudah. Berarti kewajiban saya untuk menagih para dosen-dosen itu ya. Baik, kita mulai saja ya. Topik hari ini ya, kita membahas tentang penelitian itu. Ini pendahuluan, jadi nggak terlalu serius lah. Topik kita hari ini adalah kita membahas apa sih definisi dari penelitian, maksud dan tujuan penelitian, motivasi di balik penelitian, pentingnya kompetensi teknis dan manajerial dalam penelitian. Mungkin yang poin keempat, Anda mungkin agak asing, tapi ini perlu saya jelaskan nantinya. Baik, pertama nih, Anda eh, ini kan research methodology kan kalau dalam bahasa Inggris. Jadi tugas Anda itu sebagai mahasiswa, halo, 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 ya. Jadi tugas Anda sebagai mahasiswa itu adalah melakukan, kalau berdasarkan definisi ini, penyelidikan. Anda itu melakukan penyelidikan. Kata penyelidik ini kan biasanya dilakukan oleh detektif untuk mengungkap sebuah misteri. Mengapa misalnya kasus pembunuhan itu bisa terjadi. Ya, maka ada kata kembali menyelidiki. Nah, kalau search saja kan itu menyelidiki ya, tapi kenapa Anda itu harus ada kata re-nya itu atau research? Artinya apa? Mungkin di Samarinda ini sudah ada yang meneliti tema yang sama dengan Anda, tapi Anda masuk, itu berarti Anda melakukan penyelidikan kembali, yaitu definisi research. Eh, Satu kata kunci ya dari inti dari riset itu adalah investigasi secara sistematik ya untuk mendapatkan pengetahuan yang baru yang sudah ada fakta-faktanya. Nah, apa kata kunci di sini? Investigasi dengan cara sistematis berdasarkan fakta. Paham ya? Anda nggak bisa investigasi tanpa fakta. Fakta itu apa sih? Kalau seorang ilmuwan, itu fakta itu berarti sesuatu yang bisa Anda amati, Anda raba, Anda cium, ya, kayak pakai indera itu ya, macam-macam lah. Pokoknya semua pakai indera. Jadi Anda, misalnya saya Pak mau meneliti Pak, meneriset, apakah di Simpang 4 Juanda itu ada kuntilanaknya misalnya kan? Ini contoh aja sih. Anda gimana itu? Membuktikan bahwa fakta apa yang harus Anda cari kalau di Simpang 4 Juanda itu ada kuntilanaknya? Coba apa? Bisa nggak?
dampak dari kuntilanak ada nggak di situ? Nggak ada kan? Tidak ada, Pak. Ya, bukti apa yang bisa Anda fakta bahwa saya yakin Pak di situ ada kuntilanak? Coba apa coba? Susah Dokumentasi. kan? Ya paling bukti yang Anda miliki kan banyak orang ketakutan kan jam 10, jam 9 malam sudah pada hilang semua. Tapi apakah itu menjadi satu fakta yang cukup untuk membuktikan bahwa memang kuntilanak itu ada? Tidak kan? Ya. Jadi kita itu harus melihat satu masalah itu yang memang terlihat melalui panca indera. Yang kedua nih, Anda pergi ke hutan. Tiba-tiba di tengah hutan itu Anda melihat ada asap dari kejauhan. Yaitu asap tidak akan mungkin muncul kalau tidak ada api, ya kan? Jadi Anda ingin membuktikan bahwa asap itu ada, Anda harus mencari apinya dulu kan? Hmm. Nah, begitulah. Api itu faktanya gitu. Yang dibakar apa kayu, maka yang keluar itu adalah asap. Itu yang paling sederhana itu. Oleh karena itu ya di dalam riset itu pentingnya Anda tahu persis apa sih yang mau Anda teliti. Tapi saya percayalah ya di di apa namanya di level Anda itu masih perlu banyak belajar. Oleh karena itu kita akan saya ya khususnya nanti di pertemuan kedua akan di tema besar saya itu akan saya sampaikan kepada Anda. Oke, rekan-rekan semuanya, itu ada satu satu ini ya, satu geolog itu pasti mencatat kan tujuannya adalah merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan. Kalau Anda temanya itu adalah ingin membuktikan adanya sebuah arus itu kekuatannya berapa, misalnya dalam sedimentologi, maka Anda perlu melakukan uji coba di laboratorium. Tapi timbul pertanyaan, makanya Anda harus tahu persis nih, kalau Anda ingin membuktikan sesuatu, apakah perlu percobaan atau hanya meninjau, melihat. Ya, itu perlu jelas sekali itu. Itu yang dimaksud dengan desain penelitian. Caranya itu loh untuk mendapatkannya. Menguji kah atau hanya mengamati hubungan-hubungan fakta satu dengan fakta yang lainnya. Nah, tujuannya apa? Memperoleh jawaban. Oleh karena itu di dalam riset, Anda perlu kalau mendapat untuk memperoleh jawaban, sebelum ada jawaban ada apa dulu? Pertanyaan. Ya, betul. Itulah yang dinamakan research question. Oleh karena itu, ketika nanti temanya diberikan kepada Anda, maka Anda perlu bertanya, mengapa, apa, bagaimana, kapan, siapa, gitu-gitu. 5W1H. Ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita perlu yang namanya data. Fakta apakah data? Apa sih bedanya antara fakta sama data? Kalau fakta itu, kalau belum tertulis, ya secara elektronik belum terekam, dia belum menjadi data, dia hanya sekedar menjadi fakta. Oleh karena itu misalnya ya, Pak, saya menemukan batu pasir. Dia jadi data itu kapan itu? Kalau Anda merekamnya, mencatatnya misalnya ukuran butirnya apa, warnanya apa, kemudian mineralnya seperti apa, struktur sedimennya seperti apa. Itu data. Jadi data itu perlu salah satunya adalah tertulis atau foto petrografi misalnya. Itu pun juga harus dideskripsi. Ya. Jadi sekali lagi data adalah catatan atau rekaman fakta. Mirip kan seperti detektif ini. Nah, jadi eh, kalau fakta itu sebelum menjadi data, maka fakta itu adalah suatu kenyataan ya, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dia benar-benar ada, batu itu betul-betul ada itu. Ya, masalah kuntilanak tadi kan kita masih ragu juga kan, ini kuntilanaknya ada atau enggak sih sebenarnya. Kecuali Anda memang, Pak, saya betul ada rekamannya itu, Pak, ada putih-putih gitu. Nah, itu oke lah, itu bisa jadi fakta itu. Tapi kan itu juga Anda memang bisa meraba kuntilanak kan nggak bisa kan? Kalau batu kan bisa Anda raba itu. Tuh, di situ bedanya. Bedanya sains sama pseudoscience ya. Seolah-olah itu sains, tapi sebenarnya agak susah juga ya membuktikan kuntilanak itu ya. Makanya
di sini ada pertanyaan, bagaimana sih membuktikan jika sesuatu itu benar-benar ada atau terjadi? Bahkan panca indera melihat, mendengar, meraba, dan seterusnya. Jadi rekan-rekan semuanya, disitulah pentingnya kita mengetahui secara persis ya, sebuah masalah, mencari jawaban dari sebuah pertanyaan, Anda memerlukan data yang merupakan yang data adalah fakta yang direkam atau secara tertulis, dan itu semua fakta-fakta itu bisa Anda akses melalui panca indera. Ingat ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, misalnya batu, Anda ketemu batu. Anda bisa melihat batu? Bisa. Kalau mendengar, nggak bisa. Bisa nggak Anda dengar batu? Bisa. Kalau apa? Batu itu Anda pakai palu, Anda pukul, ting. Biasanya kalau bunyinya itu melenting, itu adalah batuan kristalin. Bisakah batu itu Anda raba? Oh, pasti bisa. Anda cium? Bisa. Anda kecap? Bisa juga. Oleh karenanya misalnya Anda membedakan antara batuan vulkanik sama non-vulkanik ya, tuf misalnya, itu kan dengan cara dijilat ya. Kalau lengket ya berarti itu adalah batuan tuf. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, berikutnya adalah maksud dan tujuan penelitian. Terang ini. Pertanyaan begini ya. Maksud Anda adalah ke Balikpapan. Ya, ini ambil contoh. Apa tujuan Anda ke Balikpapan? Sama apa enggak maksud dan tujuan? Ini menyederhanakan aja kok saya ini, supaya Anda bisa membedakan antara maksud dan tujuan. Mana yang skalanya lebih besar atau skopnya lebih luas, kebalik maksud atau tujuan? Tujuan, Pak. Karena gini deh, ya, gimana ya? Saya kasih contoh aja. Maksud saya adalah ke Balikpapan. Apa tujuan saya ke Balikpapan? Tujuan ke Balikpapan adalah satu, saya ingin makan kepiting kenari. Kemudian saya ingin ke Pantai Manggar. Setelah dari Pantai Manggar itu saya akan apa lagi ya? Ke pasar apa itu yang di Pasar Baru itu? Bukan Pasar Baru itu, di kebun sayur. Timbul pertanyaan, mana skopnya yang lebih besar? Skopnya yang lebih luas. Maksud atau tujuan? Lebih rinci mana? Maksud atau tujuan? Tujuan lebih rinci kan? Jadi tujuan itu adalah penjelasan lebih rinci daripada maksud. Clear ya? Ini baru dari satu titik ke titik yang lain. Misalnya Anda punya penelitian di Samarinda aja. Maksud Anda adalah ingin membuktikan bahwa lereng-lereng di Samarinda itu labil. Berarti tujuan penelitian Anda apa? Dan bisa jawab, harus lebih rinci dia. Dia harus lebih rinci itu. Jadi kalau maksud itu sudah rinci, berarti tujuannya harus lebih rinci lagi. Paham nggak maksud saya ini? Maksud Anda adalah ingin membuktikan bahwa lereng-lereng di Samarinda itu labil. Atau bahasanya saya perhalus lah. Ingin mengetahui tingkat ingin mengetahui kestabilan lereng bukit-bukit di Samarinda. Itu maksud ya. Berarti tujuan penelitian Anda apa aja? Harus lebih rinci loh itu. Satu, apa kira-kira? Lebih rinci. Jadi Dapat diketahui, Pak. berarti kalimatnya apa dia? Kan? Harus kata kerja dia keluarnya itu. Satu, meneliti, mengetahui, harus lebih rinci lagi dong. Menganalisis kestabilan lereng itu apa aja sih? Parameternya. Gradien apa itu? Elevasi kan?
Yang kedua, menganalisis pola struktur. Oh, itu udah tujuan tuh. Yang ketiga, memetakan sebaran batuan, variasi batuan di kota Samarinda. Tiga. Yang keempat, itu tujuan tuh. Apalagi yang untuk supaya tercapai Anda bisa mengetahui tingkat kestabilan lereng di kota Samarinda. Apa aja misalnya selain itu? Oh, banyak kan berarti kan? Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah tujuan itu lebih rinci itu sifatnya daripada maksud. Tujuan itu adalah cenderung kegiatan operasional untuk mewujudkan maksud. Ya. Jadi yang harus Anda buat yang mana dulu? Tujuan dulu atau maksud? Hmm? Tujuan atau maksud? Maksud, Pak. Ya. Boleh nggak tujuan dulu? Nggak boleh, Pak. Siapa bilang boleh aja dong. Itu tergantung cara kita berpikir aja kan. Ada orang yang tipenya itu global dulu, ada yang tipenya itu spesifik dulu, nggak masalah. Kan tinggal Anda rangkum menjadi kalimat yang lebih umum kan. Misalnya, boleh nggak, Min? Pak, saya ingin melakukan pemetaan rinci fasies batu pasir nah, di daerah X. Saya ingin mengukur paleokaren di tempat yang sama. Saya ingin tahu struktur sedimen. Berarti maksud penelitiannya apa itu? Ingin apa? Mengetahui lingkungan pengendapan di daerah X, gitu kan? Benar nggak? Boleh aja Anda balik, tergantung perasaan Anda aja mana yang lebih enak. Ya, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Itu bedanya maksud dengan tujuan. Ya. Anda tahu nggak sekarang tagar terbaru itu? Itu para generasi Anda itu kabur dulu aja, kabur apa kayak itu enggak? Maksud mereka adalah ingin keluar dari Indonesia kan? Kan itu maksudnya. Tujuannya berarti apa? Satu, ingin mendapatkan penghasilan lebih layak. Yang kedua, ingin mendapat penghargaan yang lebih. Yang ketiga, ingin berwawasan global. Beda kan? Beda banget itu. Jadi ini sebenarnya antara maksud dan tujuan itu adalah mengajarkan Anda di dalam proposal riset itu secara tidak langsung itu mengajarkan kepada Anda bahwa berpikir itu ada hierarkinya, ya. Itu namanya berpikir sistematis tuh gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, motivasi di balik penelitian. Motivasi. Apa sih arti motivasi itu? Mendorong, Pak. Ya, pendorong. Pendorong ini bisa banyak kan? Betul kan? Tapi tidak semua eh, apa namanya eh, sejuk gini aja. Ini saya cerita yang tadi, kabur aja dulu itu. Kabur aja dulu. Kita bicara motivasi ya. Maksudnya dia keluar negeri kan sebenarnya itu. Apa yang memotivasi anak-anak muda itu pergi ke luar negeri? Anda cerita aja, sejak kepemimpinan Presiden X, maka harga-harga itu akan makin meningkat. Selain itu, ketika saya ingin mencari lapangan kerja, saya ingin melamar pekerjaan, pekerjaan yang tersedia di Republik ini sangat minim. Nah, tinggal Anda modifikasi. Ketika ada peluang pekerjaan, ternyata di dalamnya banyak orang dalam, kan? Itu yang memotivasi kan? Motivasi itu muncul oleh karenanya saya bermaksud untuk hijrah ke luar negeri. Dengan tujuan saya mendapatkan penghasilan, saya dapat penghasilan yang lebih baik, berpikir secara global, mendapat penghargaan. Ada kaitannya kan? Benar nggak? Ada kaitannya kan itu? Udah, Pak. Ya. Ada. Ini motivasi itu ya kalau di dalam proposal itu latar belakang namanya. Yang melatari Anda itu loh. Nah, saya nggak tahu duluan mana ini Anda mau bikin latar belakang kah dulu, atau mau maksud kah, atau mau tujuan. Tergantung situasinya seperti apa.
Nggak mungkin ya Anda mau, Pak, saya itu mau keluar negeri, motivasinya apa? Nggak ada aja. Iseng. Nggak mungkin itu. Karena segala sesuatu itu ada niatnya kan. Jadi motivasi itu adalah sesuatu yang melatar belakangi, maksud itu adalah niat. Ya. Tujuan itu apa? Bentuk operasional untuk mewujudkan niat. Clear ya di sini ya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan semuanya, kenapa dalam penelitian itu diawali dari Anda mengidentifikasinya itu melalui sejumlah pertanyaan-pertanyaan penelitian, mengapa, bagaimana, kok bisa seperti ini, siapa, dan seterusnya. Yaitu motivasi di balik penelitian. Lanjut ya, di keempat, kompetensi apa sih yang diperlukan dalam penelitian? Satu, kreativitas. Saya yakin Anda anak muda itu punya kreativitas. Ya. Kreativitas itu adalah apa sih create, asal katanya kan create ya. Mencipta, berarti sesuatu yang apakah baru dalam bentuk, ataukah baru itu dalam bentuk cara, atau misalnya Anda tahu ya, eh, Pak, kali ini saya bikin sop buntut, tapi sop buntut bakar. Sop buntutnya baru Anda makan kalau dibakar. Itu kan metodologi kan sebenarnya itu, metode. Itu kreativitas. Anda bisa saja, sekarang saya tanya ke Anda nih, kreativitas ya. Anda sudah pernah bikin peta geologi kan? Sudah, Pak. Ya. Suatu hari Anda menemukan satu daerah X itu batu pasir semuanya. Masa semua warnanya kuning? Ternyata setelah Anda lakukan pemetaan lebih detail, Anda menemukan batu pasir kasar, batu pasir sangat halus, sangat kasar itu juga Anda menemukan batu pasir kasar yang tersusun oleh trough cross bedding, planar cross bedding, ada yang laminasi dan seterusnya itu. Gimana cara membedakan kuning-kuningnya itu di peta geologi? Gimana? Itu bakal kuning semua kok. Nggak, ini Pak, saya bedakan nanti kuning muda banget, kuning mudanya sedang. Itu kalau orang buta warna nggak bisa lihat itu. Maka disitulah Anda menggunakan kreativitas. Loh, tapi kan Pak, batu pasir itu warnanya kan sudah peak kuning. Ya, tugas Anda bagaimana si pembaca itu, yang membaca peta itu bisa paham terhadap peta yang Anda bikin. Benar kan? Harus bisa, tujuan Anda, tujuan geolog itu membuat peta itu bukan hanya untuk Anda, tapi peta itu bisa dibaca orang dan orang bisa paham dari peta itu. Disitulah kreativitas dalam dalam hal apa? Penyajian data. Clear ya? Penyajian data. Kreativitas dalam hal apa lagi itu? Misalnya begini, misal ya, Anda eh, tiba-tiba berada di tepi jurang, ya. Kemudian di seberang jurang sana ada outcrop. Anda nggak mungkin, mungkin kalau nekat nggak masalah lah ya. Rasanya Anda mungkin nggak mungkin itu menyusuri jurang, di bawahnya itu hutannya cukup lebat, tapi di outcropnya itu rodo gundul. Gimana caranya Anda ke sana? Anda nggak mungkin bolak-balik sudah itu. Maka metodologinya gimana? Metode mendapatkan data outcrop itu. Gimana? Apa Anda nekat ke sana? Atau Anda ke sana tapi tidak balik lagi, caranya adalah Anda masang tenda? Udah dua. Yang kedua nih, Anda bisa menerbangkan drone baru dipotrot, bikin 3 dimensinya outcrop itu. Loh Pak, nanti ukuran butirnya gimana? Ya perkiraan aja. Karena Anda dibatasi oleh satu keterbatasan kan morfologi yang begitu, benar nggak? Oleh apa namanya jurang tadi. Tapi Anda harus mendapatkan data itu. Maka itu perlu kreativitas. Gitu. Contoh lagi nih. Contoh ya. Anda misalnya ke sungai. Sungainya itu cukup deras. Kemudian di pinggirnya itu ada singkapan. Kalau Anda di deras itu, maka yang terjadi itu adalah Anda mungkin akan larut, ya, apalagi musim penghujan. Tapi Anda dibatasi oleh waktu, harus mendapatkan data singkapan itu. Gimana caranya?
Ya, tidak perlu kita bahas karena tujuan Anda adalah mendapatkan data itu. Disitulah peran vital kreativitas itu bagi seorang calon geolog seperti Anda. Ya, jadi tidak bisa misalnya salah satu dosen misalnya saya, Anda harus MS itu betul-betul skalanya itu 1 senti mewakili 10 senti, kan nggak mungkin tuh. Sementara Anda singkapan itu ada di pinggir sungai yang sungai itu deras. Benar kan? Tapi Anda perlu mendapatkan data. Di situlah kreativitas Anda, cara mendapatkan data. Contoh lagi kreativitas tuh. Anda itu kepengen banget memetakan struktur di wilayah tertentu. Ya. Tapi Anda tidak bisa membuktikan adanya misalnya apa itu? Apa itu bukti gores garis. Tapi Anda tahu itu sesar. Bagaimana cara Anda meyakinkan bahwa itu sesar? Berarti kreativitas Anda harus muncul, Anda harus mencari data lain yang membuktikan atau semakin dekat itu membuktikan di situ ada sesar. Ya, jadi rekan-rekan semuanya, saya hanya memberi contoh aja betapa kreativitas itu sangat penting ya di dalam geologi. Ya. Oke, yang kedua, komunikasi verbal. Saya sudah memperhatikan ya, waktu kita itu KL2, itu ada yang presentasi, sebagian ada yang bagus secara komunikasinya, sebagian ada yang terbata-bata ya. Mengapa komunikasi verbal ini sangat penting? Anda bisa bayangkan ya, komunikasi verbal itu adalah satu cara di mana Anda secara direct, secara langsung menyampaikan ide Anda. Bagaimana ide Anda itu bisa tersampaikan kalau kita tidak bisa komunikasi verbal. Itu satu. Yang kedua, komunikasi verbal diperlukan untuk menjelaskan, misalnya Anda gambar peta. Kan tidak selalu apa yang Anda gambarkan sebagai peta itu orang paham kan? Maka Anda harus menyampaikan secara verbal. Itu kekuatan dasar seorang geolog itu adalah kemampuan verbalnya. Di lapangan, Anda menunjukkan fenomena outcrop misalnya. Tidak semua loh orang ngerti apa yang Anda maksud, apalagi misalnya Anda orang sedimentologi gitu. Ini Pak cross bedding, Anda nunjukin, pokoknya ini cross bedding aja. Yang nggak paham sedimentologi kan perlu tahu itu. Anda tunjukkan, Anda komunikasikan. Nanti kan Anda kalau mapping itu bisa jadi ya, kalau skripsi itu nantinya, atau penelitian itu, dosen yang bersangkutan ingin lihat, oke saya pengen lihat di mana. Maka Anda perlu dikomunikasikan. Yang ketiga ini nanti terkait dengan domain ya, domain pengetahuan mungkin di pertemuan kedua tema riset apa yang diperlukan. Ini biasanya ya kalau contoh saya backgroundnya sedimentologi, kemudian saya backgroundnya paleontologi ya. Eh, Bisa aja risetnya itu terkait itu. Kalau Pak Wisnu mungkin struktur ya, atau Pak Fajar tentang apa itu, Pak Fajar itu, Pak Hendra tentang geologi teknik itu domain. Tapi di level Anda tidak cukup hanya menyebutkan, Pak, saya domainnya adalah geologi teknik. Karena di dalam proposal riset itu harus jelas dulu. Yaitu domainnya harus dirincikan dulu. Dan domain Anda itu, kalau sudah tahu rincinya kan enak. Pak, saya domainnya adalah terkait geologi teknik, yang ini kelerengan. Berarti Anda nggak jauh-jauh itu. Anda memecahkan apa maksud dengan tujuan itu pasti nggak jauh-jauh dari situ. Yaitu domain. Kemudian Anda perlu ada kemampuan menulis nih. Ya, saya tidak menjelaskan ya bagaimana menulis itu ya. Saya kira Anda juga sudah dituntut kemarin menulis jurnal sejumlah paper ya, yang nggak tahu sudah accepted atau belum. Eh, Apa ya? Menulis itu satu seni ya dia ya. Biasanya kan yang pernah kita diajarkan dulu itu kan satu paragraf itu merefleksikan merefleksikan pokok pikiran kan. Biasanya kan itu harus jelas tuh pokok pikiran, entah dia di kalimat pertama atau kalimat akhir atau di tengah. Selebihnya kan itu adalah penjelasan semua kan itu tuh pokok pikiran, penjelasan pikiran. Nanti itu jadi satu sama paragraf. Paragraf satu dengan yang kedua itu harus dihubungkan. Dia jadi harus mengalir. Maka ada seni menulisnya dengan kalimat penghubung misalnya.
Nah, itu nggak bisa diajarin misalnya sehari 2 hari, itu harus sering dilatih itu. Ya. Nah, persoalannya itu adalah skill ini, apalagi zaman sekarang ada AI ya itu dibikinin tuh sama AI itu. Itu kan yang jadi problem kan. Tapi ketahuan aja kok yang pakai AI itu. Tinggal di cross check aja kan, paham nggak ya apa yang ditulis oleh AI dengan sama dengan Anda kan? Itu yang menjadi tantangan sekarang. Oke, konsistensi dan kesabaran. Geologi itu yang paling penting itu konsistensi ya dengan kesabaran. Mengapa? Anda harus atau mengumpulkan data lapangan itu dalam situasi yang begitu panas tuh ya. Sementara Anda dibatasi oleh waktu. Kesabaran satu lagi itu adalah kesabaran menulis. Kemudian kesabaran dalam membuat peta-peta itu. Tapi kan sekarang agak mudah itu karena semua dalam bentuk digital ya. Kemudian konsistensi. Dalam penelitian itu harus konsisten, tidak hanya tindakan tapi pikiran. Kalau Anda itu konsisten misalnya batu pasir itu berwarna kuning, ya kuning terus gitu. Kalau Anda sutur sedimen itu simbolnya itu adalah misalnya cross bedding planar itu garis yang miring, maka ya itu terus konsistensinya. Itu kan baru dalam hal pengolahan data kan. Konsistensi yang lain itu seperti apa sih? Apa konsistensi yang lain? Anda harus tetap kalau misalnya melihat satu fenomena, maka misalnya gini, konsistensi itu mineral berwarna hijau pada umumnya diasosiasikan dengan glaukonit. Pernah dengar nggak itu? Tapi pertanyaannya, apakah setiap mineral hijau adalah glaukonit? Tidak, Pak. Ya, Anda harus konsisten di situ tuh. Glaukonit terbentuknya itu adalah lingkungan pengendapan asal laut. Berarti kalau Anda ketemu di sungai kan nggak mungkin kan nyebutnya glaukonit kan. Itu yang disebut dengan konsistensi cara berpikir kita. Konsistensi yang lain kayak gimana? Contoh nih ya, Anda studi lingkungan sekarang, misalnya lingkungan modern itu di tepi sungai. Sungainya itu banyak kerikilnya. Anda ingin menghitung sebaran batuan kerikil. Contoh ya. Maka Anda caranya membuat grid kan? Benar nggak? Buat grid dengan luasan misalnya 100 kali 100 meter. Gridnya itu 1 meter. Berarti ya totalnya ada berapa grid itu? 100 grid kan? Per grid itu distribusi ukuran butirnya berapa persen. Anda harus konsisten itu. 1 kali 1 meter ya tetap 1 kali 1 meter. Itu kan pekerjaan berat itu. Perlu kesabaran kan? Berapa persen semuanya. Nah, itu adalah salah satu metode dalam collecting data, maka harus konsisten. Ya, HCl misalnya tuh. Nggak bisa Anda nggak konsisten itu. Kalau misalnya 0,1 mol ya 0,1 mol, udah itu aja. Karena nanti kalau sudah naik molnya, apapun dikucurkan apa HCl, ngejos semua nanti. Nanti Anda bilang tuh karbonat semuanya. Kan nggak bisa begitu tuh. Makanya penting dicek itu HCl itu ya. Terlalu kecil juga yang harusnya karbonatan malah nggak ngejos sama sekali itu. Maka Anda harus pelajari itu ya konsistensi. Baik metode pengumpulan data, perekaman data, maupun penggunaan alat untuk membuktikan satu dugaan Anda tadi kayak HCL. Itu apa namanya konsistensi dan kesabaran. Oke, dedikasi dan komitmen. Tantar ya. Oke, sorry. Pertanyaan saya itu adalah begini nih. Anda itu pengen jadi geolog atau tidak? Ini kenapa saya taruh di terakhir. Karena kalau kita itu memang betul-betul mau seorang jadi geolog, ini akan kebentuk dengan sendirinya dedikasi dan komitmen. Ya memang ini rahasia diri Anda ya. Apakah Anda benar-benar pengen jadi geolog atau hanya sekedar kuliah, itu sangat mempengaruhi dedikasi. Ya, motivasi dari mengapa Anda masuk ke geologi. Oke, ada pertanyaan? 6 ini nih yang diperlukan. Kalau secara Saya Pak mau nanya. oke. Siapa nih? Saya Aziza. Pak Aziza. Silakan. Nah, Saya mau nanya Pak, kalau misalnya dalam penelitian kan ada tadi konsistensi. Misalnya kita kayak di
awal nulisnya HCL atau ya HCL. Terus di paragraf berikutnya apakah kita harus tetap nulis HCL atau misalnya kita boleh tetap nulis kepanjangannya HCL gitu Pak misalnya. Gitu. Yang masalah kayak Itu tentang oke ya, konsistensi tadi Pak. hidrogen klorid kan. Itu kan antara hidrogen dan klorida. Gini ya, itu berarti teknik penulisan ya. Makanya di dalam laporan penelitian, ini laporan ya dalam bentuk misalnya itu proposal itu ada daftar isi itu di dalamnya ada daftar singkatan. Kalau di daftar singkatan tuh HCl itu apa, ya sudah selebihnya nggak usah disebut lagi. Kalau di dalam jurnal, Anda di awal-awal sudah harus menyebut HCl dalam tanda kurung hidrogen chloride, maka seterusnya nggak usah disebut lagi singkatannya. Ya, itu cukup disebut sekali, tapi di awal. Yang pertama kali Anda nyebutin HCl, berarti di itu aja yang apa kepanjangannya disebut, habis itu nggak usah lagi. Ya, sekali. Makanya kalau saya ya itu punya kebiasaan wajib menulis, mungkin sama kayak dosen lainnya, tapi ini saya wajibkan menulis semua daftar singkatan. Jadi siapapun ketika membaca singkatannya apa ya baca sendiri aja itu daftar singkatan kan nggak perlu lagi harus dijelaskan. Ya itu biasanya di dalam proposal. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada ya gini sebelum hmm, tolong gini Anda aktif kalau tidak salah itu di OPL ya. Saya kemarin itu awalnya kepengen pakai Google Classroom. Tapi entah mengapa tiba-tiba UMKT semi kasih instruksional ya. Harus pakai OPL ya. Sudah saya ikutin. Nah, jadi tolong Anda amati ya di OPL itu di pertemuan pertama itu kalau tidak salah ada tugas ya. Itu saya tag kok itu. Anda cek ada tugasnya itu seorang Anda isi. Karena UMKT itu sangat menghargai aktivitas di OPL yang bisa langsung mereka ya, yang bisa langsung mereka awasi. Ya karena kan OPL kita misalnya metodologi penelitian tidak hanya saya aja yang ngawasi ternyata. Pak Fajar sebagai Kaprodi ya bisa. Kemudian yang kedua itu universitas ya bisa, GJM ya bisa. Jadi tolong itu dipenuhin ya. Itu kalau nggak salah ada saya tag tugas, setiap tag itu biasanya langsung Anda diberi notifikasi ada tugas. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup Pak, cukup. Oke ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Sebelumnya ya, saya stop share dulu. Kita ambil foto dulu ya. Tolong Sarah Putra, Anda aktifkan. Aktifkan, ya.